berjumpa lagi dengan saya di perkuliahan dasar epidemiologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang epidemiologi penyakit tidak menular. Jadi kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang epidemiologi penyakit menular, pada minggu ini tentang penyakit tidak menular. Nah, seperti apa sih perbedaan penyakit menular dan tidak menular? Kita akan melihat penjelasannya pada video berikut ini. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan tentang penyakit tidak menular. Jadi akan dimulai dengan transisi epidemiologi atau peralihan epidemiologi dari masa ke masa. Jadi dulunya istilah epidemiologi itu mengarah pada penyakit menular. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, bahwa penyakit-penyakit itu bisa disebabkan oleh penyebab lain dengan meningkatnya pola hidup, kemudian peningkatan sosial ekonomi gitu ya, yang tadinya masyarakat suka jalan, kemudian dengan adanya teknologi jadi pakai kendaraan, itu jadi semakin banyak bermunculan penyakit-penyakit tidak menular seperti jantung, karsinoma, hipertensi, dan diabetes mellitus ya, dan itu membutuhkan pengkajian yang lebih dalam. Kemudian penyakit tidak menular merupakan penyakit yang dapat dicegah bila faktor resikonya dapat dikontrol. Dan pencegahannya itu bisa dilakukan baik itu oleh petugas kesehatan atau oleh individunya yang bersangkutan secara mandiri. Kemudian penyakit tidak menular itu perbedaannya apa sih dengan penyakit menular? Jadi kalau penyakit menular itu penyakit yang dapat ditularkan, kalau tidak menular berarti ya kebalikannya, penyakit yang tidak dapat ditularkan sehingga dianggap tidak mengancam kondisi orang lain. Dan penyakit ini merupakan beban kesehatan di beberapa negara-negara berkembang, seperti di Asia Tenggara, beberapa penyakit tidak menular seperti jantung, kemudian kanker, dan hipertensi itu angkanya sangat tinggi dan bisa menimbulkan kematian sehingga bisa menjadi beban kesehatan bagi negara tersebut. Dan penyakit tidak menular ini bisa diasosiasikan dengan beberapa istilah lain ya. Ada penyakit kronis, penyakit non-infeksi, dan new communicable disease. Kalau penyakit kronis, itu kita sering mendengar istilah penyakit kronis dan akut. Jadi perbedaannya adalah pada durasi atau lama penyakitnya itu. Kalau kronis itu penyakit yang lebih lama sifatnya ya, lebih menahun. Jadi dari orang itu terpapar suatu agen tertentu sampai akhirnya dia entah itu sembuh, entah itu dia nanti meninggal, itu prosesnya lama. Kalau penyakit menular itu kan prosesnya lebih cepat biasanya ya. Akan tetapi ada juga beberapa penyakit tidak menular yang bersifat akut seperti keracunan. Tapi ini untuk kasus-kasus yang lebih spesial ya, tapi kebanyakan penyakit tidak menular itu sifatnya ya menahun. Kemudian ada istilah lain untuk penyakit tidak menular, yaitu penyakit non-infeksi, di mana penyakit tidak menular ini umumnya tidak disebabkan oleh mikroorganisme atau agen yang hidup atau not living agent. Kemudian istilah lain ada new communicable disease, yaitu penyakit tidak menular disebabkan oleh gaya hidup atau lifestyle. Seperti contohnya ada pola makan, kehidupan seksual, kebiasaan merokok, itu bisa menyebabkan penyakit tidak menular. Kemudian ada karakteristik dari penyakit tidak menular. Sama halnya dengan penyakit menular, ada karakteristik agen ya. Tapi agen di sini perbedaannya dengan penyakit menular adalah agen yang tidak hidup atau not living agent, yaitu ada agen kimia, fisik, mekanik, dan psikis. Kemudian untuk penyakit tidak menular itu agennya memiliki karakter yang bersifat sederhana sampai dengan ikatan yang kompleks, dan agennya ini bervariasi tingkatannya, bisa menyebabkan tingkat keparahan yang tinggi maupun yang rendah sesuai dengan yang masing-masing agen itu ya. Kemudian agen juga memiliki kemampuan untuk masuk ke jaringan, contohnya seperti kasus kanker paru-paru. Jadi si tembakau itu memiliki kemampuan untuk masuk ke jaringan paru-paru, kemudian merusak jaringan paru-paru, dan menimbulkan reaksi hipersensitif. Makanya kadang-kadang orang itu jadi batuk ya kalau seringan merokok. Kemudian ciri lain yaitu reservoir.
Reservoir itu merupakan bisa berupa organisme hidup, bisa berupa benda mati, tanah, udara, air, batu yang menjadi tempat perkembangbiakan suatu agent. Ya, tapi secara umum untuk penyakit tidak menular, reservoirnya itu berupa benda mati yang tidak ditularkan ke orang lain, yang tidak memiliki potensi untuk ditularkan. Kemudian ciri lain yaitu patogenesitas. Patogenitasnya itu ada beberapa fase, dari mulai fase akumulasi, itu terjadi karena terpapar sesuatu agen dalam waktu yang lama dan secara terus-menerus. Kemudian kalau fase subklinis, itu belum mulai muncul tanda-tanda gejala, kalau klinis itu sudah mulai muncul gejalanya. Kemudian karakteristik yang berikutnya ada rute dari keterpaparan, jadi bisa masuk melalui jalur sistem pernafasan, sistem pencernaan, kemudian sistem integumen atau kulit, dan sistem peredaran darah atau vaskular ya. Kemudian karakteristik penyakit tidak menular yang berikutnya yaitu yang pasti tidak dapat ditularkan. Kemudian etiologinya tidak jelas, agen penyebabnya itu not living agent atau agen yang tidak hidup, kemudian durasi penyakitnya itu panjang, dan fase subklinis dan klinisnya itu juga lama atau kronis. Oke, berikutnya ada pendekatan epidemiologi untuk penyakit tidak menular. Ini juga sudah pernah dijelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Ada pendekatan desain epidemiologi, di situ ada penelitian observasional dan penelitian analitik ya. Nah, kalau yang penelitian observasional ini untuk penyakit tidak menular bisa dibedakan menjadi 3 metode, yaitu cross-sectional, kasus kontrol, dan cohort ya. Ini bisa dilihat lagi nih penjelasannya. Cross-sectional itu dimana untuk melihat hubungan keterpaparan dan penyakit itu dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Kalau kasus kontrol, untuk melihat hubungan keterpaparan dan penyakit itu kita bisa pisahkan antara orang yang sakit dan tidak sakit terlebih dahulu. Kalau yang cohort itu kita pisahkan terlebih dahulu orang yang terpapar dan tidak terpapar, kemudian kita melihat ke depan orangnya akan sakit atau tidak sakit gitu. Atau kalau pengen lebih jelas lagi bisa dibuka lagi catatannya ya yang sudah pernah dijelaskan. Kemudian faktor resiko penyakit tidak menular bisa dibedakan menjadi dapat tidaknya dirubah dan kestabilan peranan risiko. Kalau yang dapat tidaknya dirubah bisa dibagi menjadi unchangeable risk factor atau yang tidak dapat dirubah, contohnya seperti umur, genetik, ras, itu faktor risiko yang tidak dapat dirubah. Kemudian kalau yang changeable risk factor, itu faktor risiko yang dapat dirubah, misalnya kebiasaan merokok, pola makan, olahraga, itu masih bisa dirubah. Kemudian untuk kestabilan peranan risiko itu dibedakan menjadi suspected risk factor dan established risk factor. Kalau yang suspected ini faktor risiko yang masih dicurigai atau belum dilakukan penelitian yang mendukung bahwa itu merupakan faktor risiko. Misalnya merokok dapat menyebabkan kanker leher rahim, ini belum banyak penelitian mendukung hasilnya seperti ini. Sedangkan yang established risk factor itu sudah ditegakkan bahwa banyak penelitian yang membuktikan merokok merupakan faktor risiko dari kanker paru-paru. Ini juga sudah pernah dijelaskan, kalau pengen lebih jelas bisa dibuka lagi ya catatannya yang pernah dicatat. Kemudian berikutnya ada faktor risiko yang sudah ditemukan. Ini ada beberapa penelitian yang membuktikan bahwa faktor-faktor ini merupakan faktor resiko dari penyakit tidak menular. Ada tembakau, alkohol, kolesterol, hipertensi, diet, obesitas, aktivitas, stres, pekerjaan, lingkungan masyarakat, dan yang terakhir ada lifestyle atau gaya hidup. Oke, berikutnya ada kegunaan identifikasi faktor resiko. Jadi, apa sih kegunaan ketika kita sudah mengetahui faktor resikonya? Yang pertama, kita bisa memprediksi atau melihat ke depan. Kalau orang memiliki kebiasaan merokok contohnya ya, maka ke depan dia ada kemungkinan untuk memiliki penyakit jantung atau mungkin kanker paru-paru. Jadi kita bisa memprediksi. Kemudian penyebab ini apabila kita mengetahui seseorang itu menderita suatu penyakit tertentu, dengan kita melihat suatu kebiasaannya, maka kita juga bisa mengetahui penyebabnya. Misal ada orang yang terkena diabetes mellitus, kita bisa runtut
oh dia itu ternyata memang jarang olahraga, dia makan-makannya sembarangan gitu ya. Maka kita bisa mengetahui penyebab dari suatu penyakit dengan kita mengetahui faktor resikonya. Kemudian bisa menegakkan suatu diagnosis penyakit dan mengetahui prevalensi suatu penyakit. Itu. Berikutnya, kriteria faktor resiko. Yang pertama, memiliki kekuatan hubungan. Jadi semakin tinggi seseorang itu memiliki faktor resiko tertentu, maka semakin tinggi juga kemungkinan orang itu akan terkena penyakit. Misalkan semakin sering merokok, maka orang itu akan semakin lebih berpotensi untuk terkena penyakit kanker paru, misal seperti itu ya. Kemudian temporal, kausa mendahului akibat, artinya faktor resiko itu mendahului penyakit ya. Misal orang itu merokok, kemudian baru deh dia jadi sakit tertentu. Kemudian respon terhadap dosis, semakin besar paparan makin tinggi kejadian penyakit. Jadi ya semakin sering orang itu merokok, intensitasnya semakin sering, semakin banyak ya. Misal satu hari bisa menghabiskan 2 atau 3 bungkus rokok, itu ya semakin besar juga kemungkinan dia akan terkena penyakit tertentu. Kemudian reversibilitas, penurunan paparan akan diikuti oleh penurunan kejadian penyakit. Jadi apabila dia sudah mulai mengurangi kebiasaan merokok, maka akan terjadi penurunan kemungkinan juga untuk terkena suatu penyakit tertentu ya. Kemudian konsistensi, apabila dilakukan di tempat penelitian yang berbeda, maka akan menunjukkan hasil yang sama. Jadi kalau orang di tempat A kena kanker paru-paru, dia di tempat B juga kena kanker paru-paru, maka ya mungkin memiliki faktor resiko yang sama, yaitu sama-sama memiliki kebiasaan yang merokok gitu. Kemudian kelayakan biologis sesuai dengan konsep biologi, spesifik satu agen menyebabkan satu akibat, dan analogi adanya kesamaan untuk penyebab dan akibat yang serupa. Oke, yang terakhir ada pencegahan penyakit tidak menular. Itu ada beberapa upaya, ini juga sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, jadi kali ini hanya mengulang atau merefresh saja ya. Jadi pencegahan itu kan ada beberapa tahapan, dari mulai pencegahan primordial, orang ini belum sakit, tapi kita bisa melakukan upaya pencegahan dengan merubah perilaku. Jadi misalkan ada orang yang jarang berolahraga, jadi rajin olahraga, yang pola makannya sembarangan jadi diperbaiki, yang tadinya memiliki kebiasaan merokok jadi tidak merokok. Itu merupakan upaya-upaya pencegahan supaya tidak terjadinya suatu penyakit. Kemudian pencegahan tingkat pertama ini dilakukan ketika orang juga belum sakit, jadi dengan melakukan upaya-upaya promosi kesehatan, kemudian dengan melakukan perlindungan khusus ya. Pencegahan khusus itu misalkan ada orang yang bekerja di bidang radiologi, dia kan berpotensi untuk terkena radiasi sinar X gitu ya, maka dia bisa menggunakan APD supaya bisa melindungi dirinya dari radiasi itu. Kemudian pencegahan tingkat kedua itu dengan misalkan ada orang yang sudah sakit, dia bisa melakukan upaya pencegahan dengan memeriksakan atau segera melakukan tes kesehatan ya, kemudian melakukan upaya-upaya pengobatan supaya tidak lebih parah gitu sakitnya. Kemudian yang terakhir pencegahan tingkat ketiga, apabila sudah sakit akan sembuh, dia bisa diberikan rehabilitasi supaya dia bisa kembali produktif dan bisa kembali ke masyarakat, dan pembatasan kecacatan supaya dia tidak lebih buruk kondisinya. Misalkan ada yang kena diabetes mellitus, bagaimana supaya dia tidak cacat, bagaimana supaya mohon maaf mungkin jarinya tidak sampai diamputasi dan lain sebagainya. Baik, tadi adalah penjelasan tentang epidemiologi penyakit tidak menular. Seperti biasa, setelah ini akan ada kuis yang harus dikerjakan di kuliah.ifed.ac.id. Oke, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.